Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Dalam kesempatan presentasi ini, kita akan membahas tentang pajak penghasilan umum. Selamat menyaksikan. Pajak penghasilan merupakan pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam periode tahun pajak. Berikutnya ada dasar hukum pajak penghasilan. Berdasarkan undang-undang yang mengatur pajak penghasilan telah mengalami perubahan beberapa kali. Undang-undang PPh tersebut dimulai dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 melalui beberapa perubahan seiring berjalan waktu hingga perubahan terakhir yaitu Undang-Undang PPh yang masih berlaku sampai saat ini adalah Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 yang merupakan penyempurnaan dari undang-undang sebelumnya. Subjek pajak penghasilan, yaitu segala sesuatu yang memiliki potensi untuk memperoleh penghasilan dan menjadi sasaran untuk dikenakan pajak penghasilan. Yang pertama ada orang pribadi, sebagai subjek pajak yang bertempat tinggal di Indonesia atau di luar negeri. Kedua, ada warisan yang belum terbagi menjadi satu kesatuan untuk menggantikan yang berhak yaitu ahli waris. Hal ini dimaksudkan agar pengenaan PPh atau warisan tersebut tetap dilaksanakan dan tidak dihapuskan. Yang ketiga, ada badan, yaitu sekumpulan orang atau modal yang merupakan satu kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha, yaitu meliputi PT, CV, atau bentuk perseroan lainnya. Yang keempat adalah bentuk usaha tetap, yaitu bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan atau juga disebut 1 tahun. Badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukannya di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia. Kewajiban pajak subjektif artinya kewajiban yang melekat pada subjeknya dan tidak dapat dilimpahkan kepada orang lain maupun pihak lain. Secara umum, setiap orang yang bertempat tinggal di Indonesia memenuhi kewajiban pajak subjektif. Sedangkan yang bertempat tinggal di luar negeri, kewajiban pajak subjektifnya timbul jika memiliki hubungan ekonomi dengan Indonesia. Tidak termasuk subjek pajak. 1. Kantor perwakilan negara asing. 2. Pejabat perwakilan diplomatik dan konsultan atau pejabat-pejabat lain dari negara asing dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama mereka. 3. Ada organisasi-organisasi internasional. 4. Pejabat-pejabat perwakilan organisasi internasional artinya bukan warga negara Indonesia yang tidak menjalankan usaha atau kegiatan pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan di Indonesia. Objek pajak penghasilan merupakan penghasilan dari setiap tambahan kemampuan ekonomi yang diterima oleh wajib pajak, baik berasal dari Indonesia maupun luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi dan menambah kekayaan wajib pajak dalam bentuk apapun. Objek pajak penghasilan berdasarkan Undang-Undang Pasal 4 Ayat 2 diantaranya 1. Bunga deposito dan tabungan-tabungan. 2. Penghasilan berupa hadiah undian. 3. Penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya di Bursa Efek. 4. Penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan bangunan. 5. Penghasilan tertentu lainnya. Berikutnya ada penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Yang pertama ada bantuan atau sumbangan dan harta hibahan. 2. Warisan. 3. Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagai pengganti saham. 4. Penggantian atau imbalan. 5. Pembayaran dari perusahaan asuransi. 6. Dividen. 7. Iuran yang diterima dari dana pensiun. 8. Penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun. 9. Bagian laba yang diterima. 10. Penghasilan yang diterima perusahaan modal Ventura. 11. Beasiswa. 12. Sisa lebih yang diterima badan atau lembaga nirlaba. 13. Bantuan atau santunan.
Berikutnya ada pajak PPh Badan Usaha Tetap. Dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 2 Ayat 5 dijelaskan bahwa bentuk usaha tetap yaitu bentuk usaha yang digunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan atau badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat tinggal kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia. Berikutnya ada subjek pajak badan usaha tetap. Yang pertama ada tempat berkedudukan manajemen, 2 cabang perusahaan, 3 kantor perwakilan, 4 gedung kantor, 5 pabrik, 6 bengkel, 7 gudang, 8 ruang untuk promosi dan penjualan, 9 pertambangan dan penggalian sumber alam, 10 wilayah kerja pertambangan minyak dan gas bumi, 11 proyeksi konstruksi instalasi atau proyek perakitan, 12 pemberian jasa dalam bentuk apapun oleh pegawai atau orang lain, 13 orang atau badan yang bertindak selaku agen yang berkedudukannya tidak bebas, 14 agen atau pegawai perusahaan asuransi yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukannya di Indonesia yang dapat menerima premi asuransi atau menanggung resiko di Indonesia. 15 komputer, yaitu agen elektronik atau peralatan otomatis yang dimiliki, disewakan atau digunakan untuk penyelenggaraan transaksi elektronik untuk menjalankan usaha melalui internet. Untuk ketentuan objek pajak bentuk usaha tetap, dalam pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Pajak Penghasilan disebutkan pengertian penghasilan yang menjadi objek pajak, yaitu sebagai berikut. Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar negeri, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun. Kemudian dalam pasal 5 Undang-Undang Pajak Penghasilan diatur secara khusus mengenai objek pajak bentuk usaha tetap, yaitu sebagai berikut. Yang menjadi objek pajak bentuk usaha tetap adalah yang pertama, penghasilan dari usaha atau kegiatan bentuk usaha tetap tersebut dan dari harta yang dimiliki atau dikuasai. Yang kedua, penghasilan kantor pusat dari usaha atau kegiatan penjualan barang atau pemberian jasa di Indonesia yang sejenis dengan yang dijalankan atau yang dilakukan oleh bentuk usaha tetap di Indonesia. Dan yang ketiga, penghasilan sebagaimana tersebut dalam pasal 26 yang diterima atau diperoleh kantor pusat sepanjang terdapat hubungan efektif antara bentuk usaha tetap dengan harta atau kegiatan yang memberikan penghasilan yang dimaksud. Adapun ketentuan mengenai cara penghitungan penghasilan kena pajak bagi bentuk usaha tetap diatur dalam pasal 16 ayat 3 Undang-Undang Pajak Penghasilan, yaitu sebagai berikut. Penghasilan kena pajak bagi wajib pajak luar negeri yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui suatu bentuk usaha tetap di Indonesia dalam suatu tahun pajak dihitung dengan cara mengurangkan dari penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat 1 dengan memperhatikan ketentuan dalam pasal 4 ayat 1 dengan pengurangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat 2 dan ayat 3, pasal 6 ayat 1 dan ayat 2, serta pasal 9 ayat 1 huruf C, huruf D, huruf E, dan huruf G. Selanjutnya ada tarif pajak. Ketentuan mengenai tarif pajak telah mengalami beberapa kali perubahan sejak terbitnya Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan. Tarif pajak dapat dibedakan untuk wajib pajak orang pribadi atau WPOP dengan wajib pajak badan atau bentuk usaha tetap. Lalu tarif pajak dan PTKP untuk wajib pajak orang pribadi. Penghasilan tidak kena pajak atau PTKP sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122/10/PMK/2015 seperti dalam tabel berikut. Yang pertama, untuk wajib pajak orang pribadi, PTKP setahunnya yaitu 54 juta dengan penghasilan kena pajak sampai dengan 50 juta, tarif PPh 21-nya yaitu 5%. Lalu yang kedua, tambahan untuk wajib pajak yang kawin, PTKP setahunnya bertambah 4.500.000, penghasilan kena pajaknya yaitu sebesar 50 sampai dengan 250 juta, tarif PPh 21-nya sebesar 15%.
Yang ketiga, tambahan untuk istri yang penghasilannya digabung, PTKP setahunnya 54 juta, penghasilan kena pajaknya 250 sampai dengan 500 juta dengan tarif PPh 21 25%. Yang keempat, tambahan untuk anak atau tanggungan maksimal 3 orang, PTKP setahunnya 4.500.000, penghasilan kena pajak di atas 500 juta, tarif PPh 21-nya yaitu 30%. Dan yang terakhir, PTKP upah harian untuk tenaga lepas 300.000 tetapi dalam 1 bulan takwim tidak melebihi 3 juta. PTKP dilihat dari status perkawinan. Berikut simulasinya. Tidak kawin dan tidak memiliki tanggungan, PTKP per tahunnya yaitu 54 juta dengan PTKP per bulan 4.500.000. Lalu untuk yang kawin tetapi tidak memiliki tanggungan yaitu sebesar 58.500.000 per tahun dengan PTKP per bulannya yaitu sebesar 3.250.000. Dan untuk yang menikah dengan memiliki satu tanggungan yaitu PTKP per tahunnya sebesar 63 juta dengan PTKP per bulannya yaitu sebesar 3.500.000 dan begitupun seterusnya. Dasar perubahan mengacu pada PMK nomor 101 garis miring PMK nomor 10 garis miring 2015 dengan catatan yang tidak memiliki NPWP dikenakan tarif pajak lebih tinggi yaitu sebesar 120%. Lalu selanjutnya tarif pajak untuk badan dan bentuk usaha tetap. Besarnya tarif pajak untuk badan dan bentuk usaha tetap sesuai pasal 17 ayat 1 huruf B dan ayat 2A Undang-Undang PPh adalah sebesar 25%, kecuali bentuk usaha tetap tertentu yang penghasilannya dihitung dengan menggunakan norma perhitungan khusus, maka tarifnya adalah tarif khusus yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Selanjutnya yaitu pelunasan dalam tahun berjalan. Berdasarkan pasal 20 Undang-Undang Pajak Penghasilan, pelunasan pajak dalam tahun berjalan yang dilakukan oleh bentuk usaha tetap sepanjang tidak bersifat final dapat dikreditkan terhadap pajak penghasilan yang terutang tahun pajak yang bersangkutan. Lalu untuk perhitungan pajak akhir tahunnya berdasarkan pasal 28, pasal 28A dan pasal 29 Undang-Undang Pajak Penghasilan, perhitungan pajak pada akhir tahun dilakukan dengan cara pajak penghasilan yang terutang dikurangi dengan kredit pajak untuk tahun yang bersangkutan sehingga diperoleh pajak yang kurang atau lebih dibayar pada akhir tahun. Selanjutnya, cara menghitung pajak penghasilan. Pada tanggal 1 Juli 2013, pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 atau PP 46/2013 yang mengatur tentang perlakuan khusus pajak penghasilan untuk usaha kecil, mikro, dan menengah atau UMKM. Terbitnya peraturan ini dimaksudkan untuk memberikan kemudahan dan kesederhanaan administrasi perpajakan bagi wajib pajak dalam menghitung dan membayar pajak. Dengan keluarnya peraturan pemerintah ini, maka wajib pajak dapat menghitung pajak penghasilannya dengan langsung dikali 1% dari omset peredaran bruto. Di sini terdapat 3 kriteria dalam menghitung pajak penghasilan wajib pajak badan baik pada perseroan, CV maupun yayasan. Untuk yang level peredaran brutonya 0 sampai dengan 4,8 miliar, tarif PPh badan cara menghitungnya yaitu 1% dikalikan peredaran bruto sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 46/2013. Dan memiliki sifat pajak yang bersifat final tidak bisa dikreditkan. Lalu untuk yang level peredaran brutonya 4,8 miliar sampai dengan 50 miliar mendapat fasilitas keringanan 50%. Jadi cara menghitungnya yaitu 50% dikalikan dengan 25% dikali 4,8 dibagi peredaran bruto dikali penghasilan kena pajak ditambah 25% dikali penghasilan kena pajak. Dan sifat pajaknya yaitu tidak final. Lalu untuk yang peredaran brutonya di atas 50 miliar sesuai pasal 17 dan 31E yaitu cara menghitungnya 25% dikalikan penghasilan kena pajak. Dan sifat pajaknya tidak final dapat dikreditkan di PPh 25. Fasilitas pengurangan pajak. Pengenaan pajak penghasilan berdasarkan pasal 25/29 bagi wajib pajak badan dapat memperoleh fasilitas pajak yang berupa pengurangan tarif.
Pemberian fasilitas pajak ini diatur dalam pasal 31E Undang-Undang Pajak Penghasilan. Adapun aturan mengenai besarnya tarif pajak penghasilan sesuai pasal 17 adalah sebagai berikut. Pasal 17 ayat 1B, tarif pajak yang diterapkan atas penghasilan kena pajak bagi wajib pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap adalah sebesar 28%. Lalu pada ayat 2A, tarif sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B menjadi 25% yang mulai berlaku sejak tahun 2010. Berdasarkan pasal 17 ayat 1 huruf B dan 2A, maka tarif PPh pasal 25/29 untuk wajib pajak badan adalah sebesar 25% dari besarnya penghasilan kena pajak. Pada era sebelum tahun 2009, ketentuan tarif pajaknya menggunakan pengenaan tarif progresif. Kemudian, pada tahun pajak 2009 menggunakan tarif tunggal 28%. Ketentuan tarif mulai tahun 2010 menjadi 25% yang berlaku sampai sekarang, sehingga dapat diformulasikan seperti berikut ini. PPh pasal 25/29 badan yaitu cara menghitungnya 25% dikalikan penghasilan kena pajak. Sedangkan untuk menghitung penghasilan kena pajak sendiri, yaitu penghasilan neto fiskal dikurangi kompensasi kerugian fiskal. Jika ada kerugian yang bisa dikompensasikan dapat dikurangkan. Aturan tentang fasilitas pengurangan pajak yang terdapat pada pasal 31E Undang-Undang Pajak Penghasilan yaitu sebagai berikut. Pasal 31E yang pertama, wajib pajak badan dalam negeri dengan peredaran bruto sampai dengan 50 miliar rupiah mendapat fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% dari tarif sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat 1 huruf B dan ayat 2A yang dikenakan atas penghasilan kena pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan 4 miliar 800 juta rupiah. Lalu yang kedua, besarnya bagian peredaran bruto sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat dinaikkan dengan peraturan Menteri Keuangan. Di sini ada contoh kasus untuk wajib pajak badan yang memiliki peredaran bruto tidak melebihi 4,8 miliar. Wajib pajak badan dengan peredaran bruto tidak melebihi 4,8 miliar rupiah dapat langsung menggunakan tarif 12,5%. Di sini kami mengambil contoh yaitu PT Bumen Makmur pada tahun 2012 memiliki peredaran bruto sebesar 4 miliar rupiah dengan penghasilan kena pajak atau PKP sebesar 300 juta rupiah. Maka cara perhitungan PPh-nya adalah PPh terhutang sama dengan 50% dikalikan dengan 25% dikali dengan penghasilan kena pajak sebesar 300 juta rupiah. Maka PPh terhutang PT Bumen Makmur yaitu sebesar Rp37.500.000. Dan untuk kesimpulan pada presentasi kali ini yaitu subjek pajak di Indonesia baik individu maupun badan tunduk pada aturan perpajakan yang berlaku di daerah pabean. Subjek pajak dibagi menjadi subjek pajak dalam negeri dan luar negeri yang mencakup orang pribadi, warisan yang belum terbagi, badan, dan bentuk usaha tetap. Penghasilan yang diperoleh oleh subjek pajak pada dasarnya menjadi objek pajak, tetapi ada beberapa penghasilan yang dikecualikan berdasarkan pasal 4 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Pajak penghasilan dapat dikelompokkan menjadi penghasilan dari pekerjaan, kegiatan usaha, modal, dan penghasilan lainnya. Penerapan pemungutan pajak penghasilan memiliki dua perlakuan, pajak yang bersifat final dan non-final. Fasilitas pengurangan pajak diberikan kepada usaha dengan peredaran bruto tertentu yang dibatasi hingga omset 50 miliar, namun hanya berlaku untuk wajib pajak orang pribadi dan badan, tidak termasuk bentuk usaha tetap. Pemerintah telah mengeluarkan peraturan pemerintah PP 46/2013 untuk menyederhanakan administrasi perpajakan dengan memberlakukan PPh final, di mana pajak dikenakan dengan tarif tunggal 1% terhadap peredaran bruto atau omset usaha.